Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen waktu menurut Al-Quran. Nah, manajemen waktu dalam perspektif Al-Quran itu mencakup pemahaman bahwa waktu itu adalah anugerah dan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dimanfaatkan dengan bijaksana. Ada beberapa prinsip di dalam Al-Quran yang dapat dijadikan pedoman untuk manajemen waktu. Antara lain, yang pertama itu adalah menghargai waktu. Al-Quran mengajarkan kita untuk tidak menyia-nyiakan waktu. Allah menegaskan dalam surah Al-Asr yang berbunyi, demi waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh dan saling menasihati, supaya mentaati keberadaan dan saling menasihati supaya menetapi kesabaran. Ayat ini menunjukkan bahwa waktu itu sangat berharga dan orang yang dapat memanfaatkannya dengan baik adalah mereka yang beriman, beramal soleh, serta mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Yang kedua, prioritaskan hal yang paling penting. Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran untuk memprioritaskan kegiatan yang bermanfaat. Dalam surah At-Taubah disebutkan bahwa sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Nah, ini menekankan pentingnya menggunakan waktu untuk beribadah dan beramal soleh. Karena kehidupan dunia ini hanya sementara kehidupan akhirat yang kekal. Yang ketiga, memanfaatkan waktu untuk beribadah. Al-Quran juga mengajarkan untuk memanfaatkan waktu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surah Ad-Dariyat, Allah berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku." Nah, waktu yang terbaik untuk dimanfaatkan adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah, baik sholat, puasa, zikir, zakat, maupun amalan kebijakan lainnya. Yang keempat, efisiensi dan produktivitas. Al-Quran mengajarkan kita untuk bekerja dan berusaha dengan efektivitas. Dalam surah Al-Jumu'ah yang Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila disertakan azan untuk sholat pada hari Jumat, maka bergegaslah kamu untuk mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Itulah yang lebih baik bagimu." Nah, jika kamu mengetahui, ayat ini menunjukkan bahwa meskipun bekerja adalah hal yang penting, kita juga harus bijak dalam mengatur waktu agar ibadah tidak terganggu oleh urusan duniawi. Yang kelima, tidak menunda-nunda. Dalam Al-Quran, kita juga diajarkan untuk tidak menunda-nunda pekerjaan yang bisa dilakukan. Dalam Al-Quran surah Al-Ma'un, Allah mengingatkan tentang orang-orang yang menunda kebaikan. Celakalah orang-orang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Hal ini menunjukkan pentingnya ketetapan waktu dalam mengerjakan ibadah dan aktivitas yang bermanfaat. Melakukan amalan dengan tuntas. Dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman, Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Artinya, kita sebaiknya menyelesaikan tugas atau amalan baik yang telah dimulai tanpa terburu-buru, tetapi dengan tuntas dan penuh kesungguhan, menghargai setiap detik yang ada. Secara keseluruhan, Al-Quran itu mengajarkan kita untuk menghargai waktu dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat, menghindari penundaan, dan memprioritaskan ibadah dan amalan soleh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.